Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjutkan lagi videonya. Buat sesi ini, video ini kita bakalan bahas bab 3. Bab 3 banyak juga ternyata yang belum kita bahas. Dari nomor 9 sampai 12. Banyak lah ya. Oke, langsung kita hajar aja buat nomor 9. Di sini ada soal sebuah peluru dengan massa 20 gram, kemudian ditembakin sudut elevasinya 60 derajat, kecepatannya 40 meter. Gesekan udara diabaikan. Pertanyaannya adalah energi kinetik peluru di titik tertinggi. Oke, bukan nol ya. Kenapa? Karena kalau digerak peluru kan dia kayak gini. Nah, ini kan ya. Kayaknya saya ketebelan deh. Oke, jadi dia kayak gini. Nah, terus oke, saya dia ada gangguan dulu. Jadi di sini gerak parabola. Nah, ketika di puncak itu di sini, karena rumus EK kan kita tahu rumus EK adalah setengah mv kuadrat. Tuh, kayaknya kurang tebel. Nah, artinya dia bergantung V kan. Kalau massa kan udah jelas tuh 20 gram. Nah, buat V-nya yang eksis itu di sini di sumbu ini, sorry, di titik tertinggi ini kecepatannya 0 untuk yang komponen Y-nya. Sedangkan yang komponen X-nya kan masih hidup karena kan dia konstan ya. Berarti si V-nya ini adalah kecepatan di sumbu X-nya doang. Nah, berarti kita cari dulu tuh. Jadi kalau misalkan ini adalah theta, berarti kan di sini dia ditemakin dengan V0 gitu kan. Nah, yang ke kanan ini adalah yang lurus ini adalah V0 cos kan, masih ingat ya? Karena dia yang apa namanya? Yang dekat dengan sudut kan. V0-nya di sini berarti 40, kemudian cos dari 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah ya. Ya, setengah. Berarti 20 ya. Nah, berarti kita eksekusi langsung ke si EK-nya setengah. Kemudian M-nya 20 gram alias 20 per 1000 karena dia harus kilo. Kemudian 20 kuadrat, 20 kali 20. Oke, 0,3 di sini habis dengan 1000 ini. Kemudian 2 ini habis. Berarti yang exit tinggal 2 sama 2 alias 4. Berarti jawabannya yang B ya. Itu untuk nomor 9. Nah, untuk nomor 10-nya, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut alfa. Kecepatan awalnya V0. Agar jarak terjauh peluru tersebut sama dengan titik tertingginya. Nah, sebenarnya di sini harus agak hafalan juga sih. Sebenarnya kita udah pernah nurunin ya. Kalau kamu buka lagi catatan yang kita dulu kerjain, kita bakalan dapat kalau Hmax itu ketinggian maksimum. Hmax itu berarti dari sini ke sini lah ya. Kalau saya pakai gambar yang sebelumnya, ini adalah Hmax. Terus yang jarak terjauh itu berarti dari sini ke sini ya. Nah, ini disebut dengan Xmax. Nah, dia perbandingan Hmax sama Xmax-nya berapa? Oh, jadi Hmax-nya sama Xmax-nya sama. Kira-kira tan-nya berapa? Oke, Hmax sendiri sebenarnya rumusnya adalah ini 1,10 ya. Sedangkan yang ini tadi nomor 9. Hmax sendiri pakai akar 2GH berarti dikuadratin. Berarti di sini V0 sin theta dikuadratin, ini kuadrat, ini juga kuadrat. Dibagi dengan 2G. Nah, ini adalah Hmax. Kemudian kalau Xmax itu berarti V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G. Oh, ada duanya. Di sini ada 2. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kayak gini, oke, yang ini kita bongkar dulu deh. Ini biar enak ngebaginya kan kita mau ngebandingin si Hmax sama Xmax kan. Ini sin theta-nya saya bikin 2 gini aja biar kelihatan dia ininya. Nah, sekarang saya bagi nih. Ini saya bagi gitu kan. Nah, karena di sini Hmax sama Xmax-nya sama, jadi hasilnya 1 kan. Kemudian yang ini nih, yang V0 kuadratnya, itu bakalan habis sama V0 kuadrat ini. Si sin juga habis, si G juga habis. Nah, berarti kan yang masih eksis itu adalah si sin yang ini nih. Berarti ada sin theta per 2. Per 2-nya dari sini ya. Dibagi dengan 2 cos theta. Oke. Nah, di sini kalau kita pindahin semua berarti kan
2-nya pindah ke sebelah kiri, jadi naik. 2 yang ini juga pindah ke sebelah kiri juga naik. Nah, kita tahu sin dibagi cos itu adalah tan. Nah, karena pertanyaan yang adalah tan, ya berarti diarahin ke sini. Berarti 2 kali 2, berarti tannya adalah 4. Nah, itu untuk nomor 10. Jadi jawabannya yang E. Jadi kalau ada H max sama X max-nya sama, nah ternyata sudutnya itu 4. Tannya itu adalah 4. Oke, itu untuk nomor 9 dan 10. Silakan dicatat. Terus di post kalau pengen catatnya agak lama untuk dipahami, dimasukkan ke dalam hati untuk dipikirkan gitu ya. Oke, kalau gitu saya akan hapus untuk nomor 10 karena sudah habis. Jadi saya akan balik lagi. Oke, nomor 10 udah selesai, sekarang nomor 11 sekarang. Nah, untuk nomor 11, sebuah partikel ditembakkan miring ke atas dengan kecepatan awalnya v0, sudut elevasinya 37 ya. Peluru mengenai sasaran yang tingginya 10 meter berjarak mendatar 20 meter dari posisi penembaknya. Nah, ini hati-hati ya. Tingginya 10 meter ini bukan di puncak nih. Jadi kalau kita misalkan gambarin dia kayak gini nih. Nah, misalkan, kita misal sampai sini aja dah. Ya, gitu. Jadi puncaknya bukan di 10 meter, kita nggak tahu dia di puncak apa bukan. Dia dari sini ke sini 10, terus dari sini ke sininya 20. Saya jelek banget gambar ini. Jadi dari sininya 20 meter. Nah, gini. Kemudian pertanyaannya V0-nya berapa? Nah, di sini V0 kita makin kan. Oke, kita punya data 10 meter itu kan berarti H ya atau Y. Nah, karena dia GLBB berarti karena T-nya sama ya. Jadi Y sama dengan kan V0 sin T, V0 sin theta dikali T ya, karena VY yang dipakai. Kemudian dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi A-nya itu minus G kan. Oke, sekarang kalau yang X-nya, X-nya adalah, oke kalau kita masukin aja kali ya, kita masukin angkanya. Oke, jadi kita masukin Y-nya adalah 10, kemudian di sini V0, sin 37-nya itu adalah 0,6 dikali T, dikurangi dengan 5T kuadrat, karena G-nya 10 kan. Oke, kita kelar dulu di sini, berarti kita harapin deh. 0,6 kali V0T dikurangi 5T kuadrat. Nah, kayaknya agak problem di kita harus cari T-nya dulu kali ya. Nah, sekarang masukin ke persamaan yang X-nya. Karena X-nya itu GLB, rumusnya cuma V kali T, cuma V-nya V0X tentunya ya. Alias V0 cos theta dikali dengan T. X-nya adalah 20, V0-nya adalah pertanyaannya, cos theta-nya berarti 0,8 ya. Dari 737 kan. Oke, nah dari sini kita bakalan dapat kalau V0 kali T. Kalau V0 kali T sama dengan, karena kita nyari T dulu ya, jadi ngilangin si V0 T-nya aja nih. V0 kali T sama dengan 20 dibagi 0,8. Alias, berapa nih? Berarti 16. Oke. Enggak dong. 20 dibagi 0,8 harusnya lebih gede daripada 20. Males ngitung nih. Berarti ini kan 20, 10 per 8. Berarti ini sama dengan 20, 8-nya naik, ini 10. Itu kan kali ya. Jadi saya nggak, jadi kok 1,6 sih? 16 sih. Kan lebih kecil ya. Kalau 20 kali 0,8 baru. Oh, sorry. Ini udah malam kayaknya nih. 0,8 itu 8 per 10. Gimana sih ini? 8, 10. Berarti kan ntar jadinya 20, 10 naik. Nah, gini jadinya. Dibagi 4, ini 5, ini 2. Coret-coret, berarti ini 5. Nah, berarti 5 kali 5, berarti 25. Oke, jadi V0 dikali T itu adalah 25. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan ini. Nah, kita punya persamaan ini. Berarti 10 sama dengan 0,6 dikali 25
dikurangi dengan 5T kuadrat. Nah, 10 berarti kan di sini 10, 0,6 dikali, kita bikin 6/10 lah ya. Dibagi 5 kan berarti ini 2, ini 5 kan. Yang coret 3. Berarti 3 kali 5 berarti 15. Berarti ini 10. Ntar ini hasilnya 15. Minus 15, pindah ke sebelah kiri. Minus 5T kuadrat. Pindahin ke sini lah. 10 dikurangi 15 kan minus 5 tuh. Sama dengan minus 5T kuadrat. Berarti T kuadratnya 1, ya berarti T-nya 1 kan. Nah, kita udah dapet nih, T-nya itu 1. Nah, sekarang balik lagi nih, kalau buat nyari V0-nya, kamu boleh ke persamaan yang ini. Alias, atau ke persamaan 25 sama dengan V0 kali T gitu kan. Kita kan udah punya persamaan ini. Nah, ini udah, berarti kita balik lagi. V25 sama dengan V0 kali T. Berarti T-nya 1, ini V0, berarti ini 25. Nah, berarti si V0-nya adalah 25. Jadi jawabannya yang B. Itu untuk nomor 11. Silakan di pause terus dipahami lah ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk nomor 12 ya. Oke, untuk nomor 12, sebuah bola ditembakkan ke tanah. Ini masih parabola ya. Pada ketinggian 9,1, komponen arah X. Kecepatan komponen X-nya kayak gini. Yang Y-nya kayak gini. Pertanyaannya ketinggian maksimumnya yang dapat dicapai bola kira-kira berapa sih kan gitu. Ini kalau udah soal kira-kira nih, kita harus sudo nih, pasti akan jelek nih. Oke, kita punya persamaan Y. Y itu adalah V0 sin theta dikali T minus setengah GT kuadrat, sama kayak tadi lah ya. Jadi ini kan kayak gini, sama persis kayak tadi. Jadi dari sini ke sini, di komponen sini nih 9,1. Ini misalnya Hmax-nya ya. Ini Hmax. Nah, di ketinggian 9,1 ternyata Vx-nya adalah 7,6, kemudian Vy-nya adalah 6,1. Oke. Konsepnya adalah Vy kan pasti berubah-ubah ya. Jadi makin tinggi makin kecil kan. Kalau Vx kan konstan. Oke, jadi di sini kayaknya kita perlu nyari apa ya? V0 kali ya. Karena kita coba kita turunin dari persamaan H-nya, kita kayaknya butuh apa aja sih? Kita buat nyari Hmax itu kan rumusnya adalah Hmax itu adalah V0 sin theta dikuadratin, jadi ini kuadrat gitu kan, dibagi dengan 2G. Oke, kita butuh V0 sin theta. Oke, kayaknya dapat dari sini kali ya. Karena dapat H 9,1 ya udah. Kita masukin ke Y yang tadi rumus tadi. V0 sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Berarti 9,1. Oke, baik. Nolak. Jadi 9,1 sama dengan aduh, kayaknya dulu saya pernah ngajarin bahan. Cepet deh caranya deh. Oh iya, nggak harus pakai rumus ini, gini aja. Sorry ya. Sorry kuotanya ya. Gini aja. Kita tinjau ini aja, titik ini sama titik yang si puncaknya. Sebenarnya kita bisa pakai energi kinetik loh. Iya, energi kinetik loh. Iya, coba deh. Saya bosan pakai ini, pakai parabola, pakai kinetik coba. Karena ngebandingin dua, kan dulu saya pernah cerita kayaknya, kalau kita ngebandingin dua titik, cobalah pakai energi mekanik.
Oke, di A, berarti kan di A itu EK, energi mekanik di A, hukumnya kan kayak gitu. Energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Ini bisa lebih gampang deh. EMA, berarti kan EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. EPB. Oke, kalau kita bongkar, berarti kan EKA itu, nah EKA di sini enaknya EK energi itu dia skalar. Jadi mau Vx mau Vy nggak usah dijumlahin vektor ya, pisahin aja. Jadi EK-nya terdiri dari dua ya, ada komponen X, di sini ada komponen yang X, ada komponen yang Y. Tinggal dijumlahin aja ya, nggak usah pakai vektor segala. Karena energi itu skalar. Jadi di sini ntar setengah M Vy kuadrat ditambah dengan setengah M Vx kuadrat ditambah dengan MGHA alias yang HA kan 9,1 tuh. Kemudian EKB-nya di sini setengah M Vx doang kuadrat. Kenapa? Karena di sini di Hamax Vy-nya 0, ya enggak? Jadi nggak punya tuh energi kinetik di titik Y. Jadinya punyanya yang X doang. Kemudian ditambah dengan MGHB. Nah, HB-nya adalah si Hamax. Kita mau cari. Oke. Karena M-nya sama semua, jadi kita bisa coret. Bisa coret. Bisa coret. Bisa coret. Nah, kalau kamu perhatiin nilai ini setengah Vx kuadrat sama ini juga setengah Vx kuadrat. Nah, nanti bakalan saling hilangin nih, karena kan minus tetap pas pindah ruasnya ya. Jadi ini coret sama ini habis. Soalnya Vx-nya kan konstan ya, dia GLB. Mau di titik A, mau di titik B sama. Jadi yang eksis tinggal ini doang. Enak banget nih. Berarti setengah. Nah, VY-nya berarti yang pakai yang 6,1 ya. Berarti 6,1 dikuadratin, 6,1 ada 2 sama dengan G. Oh, sorry. Tambah ya. Tambah dengan G-nya 9,8 kali 9,1. Nah, saya udah curiga nih. Kalau kira-kira itu pasti soalnya nyebelin. Pasti. Angkanya jelek. Nah, HB-nya itu adalah si Hamax. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kayaknya lebih simpel ya kalau pakai ini dibanding pakai ini. Oke. Saya pakai kalkulator karena ada malam juga lah. Hitung-hitung berat kayak gini kayaknya bikin ngantuk saya. 6,1 dikuadratin kemudian dibagi 2 itu hasilnya 18,605 kemudian 9,8 dikali 9,1 itu 89,18 kayaknya sih bisa dicoret-coret kayak 9 sama 9,8 jadi kayaknya ya saya nggak ini juga sih ntar 9,8 Hamax oke. Yang ini berarti tinggal dijumlahin aja 18,605 ini 107,785 berarti buat Hamaxnya ini dibagi 9,8 ya kayaknya sih bisa dicoret-coret gitulah cuman jawabannya juga nggak manusiawi ya deket-deket gini semua jadi nggak bisa ditembak juga percuma. Nah hasilnya 10,9999 berarti ini sekitar 11 salah di jawabannya yang D. Oke. Nah ini soal parabola tapi kita tinjau dengan energi ya. Jadi ini menurut saya kalau ngerjain pakai parabola kayaknya lebih ribet ya karena muncul sin cos dan segala macam terus angkanya jelek juga kan. Kalau ini tinggal ini aja. Ya, makanya biasanya saya kalau tips saya sih kalau misalnya nemu dua titik kita ngebandingin dua titik nih titik 1 titik 2 kalau nanyain sesuatu ada kecepatan ada ketinggian pakailah energi mekanik dulu deh kayaknya paling simple dan paling enak cuman ini problem karena angkanya jelek aja oke. Ini untuk nomor 12 semoga bisa dipahami di post terus dicatat diperdalam terus dibayangin jangan buat ini doang ya pengantar tidur dong. Oke kita lanjutkan lagi. Oke kita lanjutkan lagi. Jadi di nomor 13 ini dan 14 15 nih soal teori aja. Di sini sebab akibat ya. Oke,
Kayaknya saya pernah cerita deh. Jadi kalau tinggi maksimum, jadi gini kan. Jadi kalau misalnya gerak parabola, paling jauh itu ada di 45 derajat. Paling jauh ya, 45 derajat. Nah, nanti kalau paling tinggi ya yang kok jadi bengkok gini. Yang paling tinggi ya yang lurus. Nah, gini. Ini karena udah malam apa gimana? Saya nggak bisa narik garis lurus aja. Nah, nggak lurus lah ya. Jadi kalau yang 90 derajat yang paling tinggi. Nah, uniknya adalah yang 30 derajat, misalnya segini, 30 derajat. Yang 60 derajat tuh lebih tinggi, cuman pas ininya sebenarnya sama. Jadi 30 sama 60 tuh jarak terjauhnya sama. Ya. Paling jauh adalah 45 derajat. Kalau di rumus juga udah sebenarnya udah kelihatan sih. Oke, berarti kalau gitu tinggi maksimum akan dicapai jika peluru ditembakkan dengan ini salah ya. Karena ini paling harusnya paling jauh bukan tinggi maksimum tapi jarak maksimum. Kemudian kecepatan peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi theta bergantung pada waktu. Kecepatan peluru yang ditembakkan. Nah, kecepatan peluru ini kamu nembakin peluru gitu lah ya. Bergantung pada theta, waktu dan posisi. Iya, ketika di sini ya kecepatannya beda. Ketika kecepatan di sini ini beda gitu kan ya. Jadi kecepatan peluru yang ditembakinnya dia bisa berubah-ubah tergantung waktu dan tetanya. Berarti yang ini benar. Nah, salah dibenerin tuh D ya, dosa. Jawabannya 14. Pada gerak parabola dua benda dilempar dengan sudut berbeda dapat mencapai jarak yang sama dengan kecepatan yang sama. Ya, pada gerak parabola dua benda yang dilempar dengan sudut yang berbeda dapat mencapai jarak yang sama dengan kecepatan awal yang sama. Nah, itu adalah ketika di 60 sama 30 derajat tadi. Di ketika 60 sama 30, meskipun sudutnya berbeda, tapi dengan kecepatan yang sama, dia bakal nempuh jarak yang sama juga. Jadi ini benar. Nah, penjumlahan kedua sudut lempar tersebut harus 90 derajat benar. Jadi 60-30 bisa ya. Jadi 37 sama 53 juga sama ya jaraknya. Kemudian ini berhubungan apa enggak? Enggak. Jadi salah. Enggak berhubungan jadi jawabannya B. Kenapa? Karena ya ya beda lah. Ini mah analisa angka aja, kalau ini kan ke fisis. Nomor 15. Terus. Ya benar. Di titik tertinggi kecepatan peluru dari parabola dengan sudut tertutup sama dengan 0. Nah, ini di titik tertinggi itu nggak 0 ya. Yang VY-nya oke. Jadi VY-nya baru 0. Tapi kan VX-nya masih ada. Karena di puncak ini nih, misalkan di sini. Nah, itu dia masih ada kecepatan X-nya yang mendatarnya ya. Oke, jadi salah atasnya. Kemudian yang terakhir, energi potensial. Ya iya, kenapa? Karena energi potensial itu rumusnya MGH. Ya berarti kalau hanya maksimum ya dia maksimum juga ya P-nya. Jadi benar. Salah dan benar, salah dibenerin tuh cewek. Dosa deh. Yang benar salah baru. Benar disalahin. No offense ya. Oke, itu untuk soal dari nomor 13 sampai nomor 15. Nah, kita lanjutkan lagi buat nomor 3 ini. Kita masih belum ngejain nomor 17 sampai 19. Ini soal lagi, bukan teori kayak tadi. Oke, jadi di sini sebuah meriam digunakan menembak mobil bergerak dengan kecepatan segitu. Menjauhinya, sebuah meriam digunakan untuk menembak mobil yang oke. Jadi kita mau ngebom gitu lah ya. Gitu kan. Nah, di situ ada mobil bergerak menjauhinya dia. Ada aja yang soalnya. Terus gerak tetanya di sini 45. Kemudian kecepatan awalnya bergerak dengan kecepatan dulu. Sebuah meriamnya oke, berarti 5 akar 2. Ini V0-nya berarti ya. Bergerak, nah, dia akan gini. Saat mobil berjarak 7,5, meriam ditembakkan dengan oke, berarti dari sini ke sini awalnya 7,5 nih. Kemudian sudut alfanya 45. Mobil terkena peluru nih, dia misalkan terkenanya di sini misalkan. Jadi pas mobilnya udah jalan nyampe di sini, peluru nyampe sana, mobil juga nyampe sana ya. Jadi gini. Pertanyaannya adalah berapa sih tentukan kecepatan awal peluru. Oh, yang 5 akar 2 itu adalah kecepatan si mobilnya. Saya kembali berarti. Oke, jadi yang
5 akar 2 tuh V ininya. V-nya 5 akar 2. Oke. Oke. Nah, kita anggap mobilnya berarti konstan kecepatannya ya. Berarti di sini X max-nya ibaratnya harus ya, X max-nya berarti segini lah, ya enggak? 7,5 ditambah dengan V kali T. V mobil berarti ya. Mobil dikali dengan T. Berarti X max-nya sama dengan 7,5 ditambah dengan V max 5 akar 2. Nah, dikali dengan T. Untuk T-nya, kita rumusnya adalah, karena pertanyaan final ini kan. X max itu kalau dibongkar adalah V0 cos kali T juga sebenarnya. V0 cos theta kali T. Iya, berarti gini. 0,5 tambah 5 akar 2 kali T. Nah, berarti bisa nih. Ya udah gini aja lah. V0 cosnya kan di sini 45 kan. 45 kan berarti setengah akar 2. Jadi di sini V0 dibagi 2 dikali akar 2 sampai kali T. Terus 5 akar 2-nya kita pindahin ke sebelah kiri aja. Jadi minus 5 akar 2T sama dengan 7,5. Nah, kayaknya ini bisa di ini deh. Yang samanya berarti akar 2 mate ya. Akar 2-nya kayaknya bisa kita keluarin aja. Akar 2 kali T itu sama dengan tapi T-nya kita nggak tahu berapa ya. Apalagi yang kita punya ya. Kita mau nyari T ya, tapi kan kita kita butuh Vino. Kita buat nyari Vino kita butuh T. Oke. Berarti T-nya disubstitusi dari persamaan T. T itu adalah kalau di itu ya Vino sin ya. Itu kan 2 kali Vino sin theta dibagi dengan G. Berarti di sini T-nya adalah 2 V0 sin-nya setengah akar 2 dibagi dengan G-nya 10. Dicoret-coret, berarti T-nya adalah V0 akar 2 per 10. Nah, kita substitusi ini aja. Ini ada ya rumus T-max ya. Kita udah turunin juga. Oke, kita comeback ke persamaannya ini. Oke, berarti di sini kita bakalan dapat T-nya kita substitusi aja. Berarti V0 per 2 kali akar 2. Nah, si T-nya kita ganti jadi V0 akar 2 dibagi 10. Sama dengan, kayaknya udah cukup di sini. Oke, saya sebenarnya ke sini aja deh. Nah, berarti di sini V0 per 2 kali akar 2 dikali T ya. Nah, T-nya sendiri adalah V0 akar 2 dibagi 10 dikurangi 5 akar 2, T-nya adalah V0 akar 2 dibagi dengan 10, dan ini sama dengan 7,5. Oke, berarti akar 2 dikali akar 2, yang ini dulu ya. Akar 2 kali akar 2 kan 2, cuman nanti habis sama 2 ini. Berarti sisa V0 kuadrat dibagi 10. V0 kuadrat dibagi 10. Kalau yang ini 5 akar 2 sama akar 2 kan 2 kali 5 jadi 10, nanti habis sama yang ini. Jadi sisa V0 doang sama dengan 7,5. Biar ini kuadrat dikaliin 10 aja lah ya semua. V0 kuadrat sama dikurangi 10 V0 sama dengan 75. Pindahin ke sebelah kiri jadi V0 kuadrat dikurangi 10. Enak banget nih. Kurang ternyata ya. Saya harus tulis di mana ini? Aduh, ini bisa di zoom kayaknya. Sini aja lah. Nah, berarti ntar V0 kuadrat ini ya, cari akar yang dikali. Jadi ini ntar jadi untuk persamaannya adalah V0 kuadrat minus 10 V0 kemudian dikurangi 75 sama dengan 0. Nah, cari tuh angka V0 nya.
dikaliin min 75 ditambahin 10, 15 sama 5. Berarti minus 15 sama 5 plus 5. Nah, yang dipakai adalah yang V0 sama dengan 15 karena dia harus positif kan. Jadi jawabannya yang 15. Oke, itu untuk nomor 17. Nah, yang panjang kan ya. Di pause terus dicatat, silahkan dipahami. Oke, itu untuk nomor 17-nya. Nah, sekarang saya akan balik lagi. Nomor 18. Sebuah batu dilemparkan ke atas tebing dengan sudut 37 derajat arah horizontal. Ntar dulu, ini sepi banget nih. Saya harus sambil setel musik. Jadi ketahuan playlist lagu saya ya. Biarin ya. Oke, nomor 18, sebuah batu dilemparkan ke atas tebing 37 derajat, arah horizontal dari ketinggian 140 meter, dengan kecepatan 100, maka jarak batu dari tebing pulang. Oh, ini apa namanya? Kita pernah nih. Jadi di sini ada tebing gitu kan. Nah, terus dari ketinggian 140 meter, jadi ini 140 meter. Kamu ngelempar nih dengan sudut 37. Nah, gini. Nih, gitu kan. Maka jarak jatuh terhadap, nah berarti dari sini ke sininya berapa? Kecepatannya adalah 100 meter per second. V0-nya ya, V0-nya 100 meter per second. Nah, sebenarnya buat nyari, karena S berarti ini kan X ya, sumbu X itu kan GLB, V0 cos theta dikali dengan T. Jadi V0-nya adalah 100, cos theta-nya 0,8, nah tinggal T problemnya. Berarti di sini adalah 80 T kan. Nah, untuk nyari T-nya, kamu pakai yang si data 140 meter ini. Nah, dia kan Y itu. Y sama dengan V0 sin theta minus setengah GT kuadrat. Nah, si Y-nya cuman saya isi dengan minus 140. Kenapa? Karena awalnya ini titik nolnya dia, terus turun sampai sini 140 kan. Makanya saya isi minus 140. Dulu sih kita biasanya ngerjainnya kan, kamu hitung waktu dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus ini sampai sini, terus ngitung dari sini ke sini ya. Nanti dijumlahin semua kan. Nah, kita pernah dulu kayak gitu, cuman cara cepatnya kayak gini. Saya juga pernah ngajarin cara cepatan juga kayaknya. Jadi ini V0-nya 100, sin 37 adalah 0,6, banyak dikali T ya, sorry. Dikali T minus 5T kuadrat, karena setengah kali 10 kan. Berarti ini minus 140, kemudian 60T minus 5T kuadrat. Berarti kalau pindahin ke kiri semua jadi plus 5T kuadrat minus 60T min 140 sama dengan 0. Dibagi 5 kali ya. Jadi ini T kuadrat 12T, kalau dibagi 5 berarti, kok jadi sama dengan sih? Terus 40 dibagi 5 tuh berarti 28. Ya, 28 ya. Benar 0. Nah, cari tuh T yang dikaliin 20 min 28 dijumlahinnya minus 12. 28 7 kali 4, 7 sama 4 ya. 12 14 sama 2. Min 14 sama plus 2. Berarti T-nya adalah 14 second. Nah, ini adalah T-nya yang kita pakai. Berarti buat X balik lagi ke atas 80 kali 14. Berarti 3 Oh ini nih, 2124. Tar dulu. 14 kali 8. Nah, ini habis malam nih. Harus ngitung nih. 23. 1120. 1120. Berarti jawabannya yang B. Oke, jadi cari waktunya dulu, habis itu masukin ke persamaan GLB buat nyari si X. Karena X itu kan GLB ya. Oke, itu buat nomor 18, silakan di pause, terus diresapi dengan hati kalian. Kita lanjutkan lagi ke soal yang 19. Oke, untuk nomor 19, pada sebuah gerak bola, diketahui energi kinetik di titik tertinggi sama dengan energi potensial maksimumnya.
maka sudut tembakannya adalah oke. Berarti kejadiannya kayak gini. Deng. Nah, EK di sini di puncak, EK puncak, EK puncak sama dengan EP maksimum. EP maksimum ya berarti EP di puncak juga ya. EP puncak. Ya udah, kita bongkar aja. Berarti EK itu rumusnya setengah M V kuadrat. Nah, di puncak ini yang masih eksis adalah kecepatan di sumbu X kan. Berarti ini setengah MVX kuadrat sama dengan, karena di Y-nya 0 ya, sama dengan MGH max. Ya udah, M-nya coret. Terus pertanyaannya adalah sudutnya ya. Kalau kita bongkar berarti kan ini setengah V0 cos theta G, apa rumus Hamax ya? Ini Hamax. Hamax itu rumusnya adalah eh, Hamax berarti V0 kuadrat sin theta dikuadratin. Sin theta dikuadratinnya saya tulis sin theta 2 kali aja lah biar nyoretnya. Coret bisa nggak sih? Sin theta dikuadratin dibagi dengan 2G. Jadi ini G coret. V0 1 coret di sini. Berarti di sini ntar jadi muncul 2 ini sama 2 ini habis. Nah, berarti cos theta sama dengan sin theta kali sin theta. Wow. Berapakah nilai cos theta yang sama dengan sin kali sin ya? Oh, sorry, sorry. Ini kuadrat. Iya, ini juga cos kuadrat. Ini kan kuadrat ya, Vx kuadrat. Nah, oh ya ini final kuadrat habis sama final kuadrat. Ya, makanya kok ini finalnya tadi harusnya hilang. Berarti ini cos kuadrat juga. Berarti cos kuadrat. Berarti ini ibaratnya cos tetanya harus sama dengan sin tetanya. Cos apa yang sin sama sorry. Sudut apa yang cos sama sinnya sama? Nah, itu 45 derajat. Karena sama-sama sekarang akar 2 ya. Atau kalau mau dibikin sin per cosnya 1. Jadi tannya jadi 1 sama dengan sin per cos alias tan. Nah, sudut yang tannya 1 kan 45. Oke, itu untuk nomor 19. Semoga mudah dipahami. Kalau ada yang bingung, boleh nanti ditanyain pas kita ketemu. Atau mau lewat HP juga boleh. Kan nomornya udah saya kasih. Itu pertemuan ketiga. Oke, dulu saya lihat dulu pertemuan ketiga masih ada kah? Bab 3. Oh, masih ada ternyata. Tanggung lah, sorry ya. Satu soal lagi. Nah, nggak enak banget satu soal. Oke, 20. Terakhir di bab 3. Jadi di sini kita punya soal buah jatuh dari gedung yang memiliki ketinggian 40. Seorang pemanah ingin menembakkan panahnya mengenai buah yang jatuh dengan kecepatan 20 meter per second dan wow. Maka selang waktu mulai pertama kali ditembakkan sampai mengenai sasaran adalah wow. Gimana nih maksudnya nih? Berarti ini gedung nih. Nggak aja lah dia jatuh gitu kan ya. Dari ketinggian 40 meter. Dia nembaknya dari mana nih pemanahnya? Di bawah kali ya? Nah, dia nembakin peluru nih, panah dengan kecepatan 20 meter per second, sudutnya 30 derajat. Saya miring ya gambar-gambar. Nah, nanti lintasannya kan dia gini. Nah, ketemu tuh. Selang waktunya harus berapa? Di sini juga harus dikasih tahu sih sebenarnya ini ketemunya di titik mana. Misalnya lah, ini tingginya X ya. Ini Hamaxnya dia apa bukan ya? Nah, kita kan nggak tahu juga. Oke, atau kalau mau uji option, wah nggak juga sih.
Oke, kita tinjau bolanya dulu deh. Ini misalkan si SA, ini si X. Berarti kan kalau kita bongkar 40 itu adalah SA ditambah dengan X kan. Nah, SA-nya itu dia gerak jatuh bebas. Berarti V0-nya 0, berarti nyisain setengah GT kuadrat. Ini 40. Tambah X. Nah, buat X, jangan X deh. Ini Y lah. Kiranya sumbu X gitu kan. Ini diganti jadi Y. Nah, si Y-nya itu rumusnya adalah V0 sin theta dikali T di minus setengah GT kuadrat. Nah, ini minus setengah GT kuadrat, ini plus setengah GT kuadrat nanti habis. Berarti ntar 40 sama dengan V0-nya 20, sin theta-nya adalah setengah, kemudian dikali T. Berarti ini 10, coret 0-nya di sini 1. Berarti 4 jawabannya. Ternyata nggak sulit yang saya kira. Oke, itu untuk bab 3. Semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjutin ke bab 4. Oke, liburannya jangan terlalu santai ya. Ya, diselingi ini lah. Jangan lupa juga belajar matematikanya ya. Oke, saya akhiri buat sesi pertemuan. Sesi video